Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jumpa lagi di mata pelajaran sosiologi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Untuk mengawali pembelajaran di awal semester kelas 11, pada perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Semangat belajar semuanya. Adapun tujuan dari mempelajari materi kelompok sosial diantaranya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelompok sosial. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kelompok sosial. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat kelompok sosial. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan dasar dan proses pembentukan kelompok sosial. Dan yang kelima, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kelompok sosial. Kalian pasti pernah melihat kelompok organisasi seperti Karang Taruna maupun organisasi OSIS dan sebagainya. Menurut kalian, contoh tersebut termasuk kelompok sosial bukan? Coba pikirkan ya. Pada dasarnya, seseorang tidak bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain dan hidup bersama orang lain. Itulah yang disebut dengan gregariousness, bahwa manusia memiliki naluri membutuhkan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Manusia juga dinyatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup secara berkelompok. Kelompok sosial terdiri dari dua kata, yaitu kelompok yang berarti kumpulan individu dan sosial yang berarti masyarakat. Banyak sosiolog yang memberikan sumbangsih pemikirannya tentang pengertian kelompok sosial. Di antaranya, Surjono Sukanto merupakan sosiolog yang berasal dari Indonesia. Beliau mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran saling menolong. Nah, namanya juga saling berhubungan secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Berarti masyarakat tersebut melakukan yang namanya interaksi sosial. Dan kita ketahui bahwa yang namanya interaksi sosial berarti di dalamnya terdapat aksi dan juga reaksi, di mana aksi ini merupakan tindakan yang kita lakukan, sedangkan reaksi artinya respon terhadap tindakan yang kita lakukan. Robert K. Merton merupakan sosiolog Amerika yang menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Bahwa kumpulan individu yang saling berhubungan secara timbal balik, mereka sudah mengetahui pola interaksi yang dilakukan, baik untuk menuju hubungan yang positif maupun sebaliknya. Kemudian, Paul B. Hutton merupakan sosiolog yang berkebangsaan Australia. Beliau ini mengungkapkan bahwa kelompok sosial adalah setiap kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Setiap orang yang tergabung dalam suatu kelompok sosial memiliki kesadaran bahwa
dirinya merupakan bagian dari anggota kelompok tersebut. Adanya kesadaran itu kemudian menimbulkan anggota-anggotanya saling berhubungan dan juga berinteraksi satu sama lain. Dan yang terakhir ada MacIver, merupakan sosiolog kelahiran dari Skotlandia. Beliau ini mengungkapkan bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya interaksi. Himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia tersebut bersifat saling mempengaruhi, yakni adanya hubungan timbal balik dan juga memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Jadi, setelah kita mengetahui definisi kelompok sosial dari beberapa tokoh sosiologi, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi serta memiliki kesadaran akan keanggotaannya dalam suatu kelompok. Oke guys, setelah mengetahui apa itu kelompok sosial, ternyata kelompok sosial juga mempunyai ciri tersendiri dalam proses pembentukannya. Kalian sudah tahu belum kira-kira apa saja ciri-ciri dari kelompok sosial? Jadi, ciri-ciri dari kelompok sosial yang pertama adalah timbulnya kesadaran. Terdapat kesadaran pada setiap anggota kelompok bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut. Mereka juga sadar akan perannya masing-masing dalam kelompok tersebut. Nah, kesadaran sebagai bagian dari kelompok tentu harus dimiliki oleh setiap anggota kelompok, sehingga mendapatkan pengakuan dari pihak lain dan juga dari kelompok internal terkait. Nah, kemudian kesadaran ini juga dapat menimbulkan adanya rasa kepemilikan terhadap kelompok yang dapat menjadi identitas dalam masyarakat secara umum. Kemudian yang dimaksud sebagai anggota kelompok adalah orang yang sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok dan juga didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota dari kelompok tersebut. Sebab kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki kriteria adanya kepemilikan aset bersama. Timbulnya kesadaran dalam anggota kelompok sosial dapat menyebabkan dampak positif, yaitu individu yang dimaksudkan akan menjunjung tinggi nama kelompok yang disebutkan. Nah, ciri-ciri kelompok sosial yang kedua adalah terdapat persamaan. Terdapat persamaan tertentu seperti latar belakang, tujuan, nasib, atau ideologi. Pada pembentukan kelompok sosial, terdapat persamaan nasib seperti latar belakang yang sama, tujuan yang sama, dan juga ideologi yang sama. Dan mereka akan menuju ke jalan yang hendak dituju dengan langkah bersama-sama. Kemudian, ciri-ciri kelompok sosial yang ketiga adalah terstruktur. Kelompok sosial itu berstruktur, berkaidah, dan juga memiliki pola.
Berstruktur artinya kelompok sosial yang di dalamnya terdapat sistem, norma, fungsi, kedudukan, dan juga peranan yang jelas pada setiap anggotanya. Misalnya adalah struktur organisasi seperti ketua, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Kemudian berkaidah. Artinya adalah kelompok sosial memiliki kaidah peraturan yang harus ditaati oleh semua anggota. Kemudian mempunyai pola, yang berarti setiap anggota kelompok dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan pola yang sudah diatur oleh kelompok sosial tersebut. Selanjutnya adalah hubungan timbal balik. Terdapat perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik. Hubungan timbal balik yang dimaksud adalah hubungan antara individu dengan kelompok sosial. Apabila kelompok sosial telah memberikan kebebasan terhadap individunya untuk melakukan hubungan timbal balik, maka yang akan terjadi adalah hubungan antara kelompok sosial akan semakin harmonis. Ciri-ciri yang kelima adalah solidaritas yang tinggi. Nah, kelompok sosial ini memiliki solidaritas antar anggota atau hubungan erat antar anggota untuk mencapai kepentingan bersama. Solidaritas yang tinggi antar anggota dapat menyebabkan terjadinya hubungan yang erat antar anggota kelompok sosial. Selain dapat menimbulkan hubungan kekeluargaan yang erat, solidaritas yang tinggi dapat memicu munculnya integrasi sosial. Kemudian, ciri-ciri kelompok sosial yang terakhir adalah adanya aturan yang jelas. Memiliki aturan norma kelompok yang jelas merupakan bagian dari kelompok sosial. Kelompok sosial sudah diharuskan memiliki aturan yang jelas pada setiap organisasinya agar kelompok sosial tersebut dapat diakui keberadaannya dalam masyarakat. Syarat terbentuknya kelompok sosial. Suatu kelompok bisa dikatakan sebagai kelompok sosial jika sudah memenuhi beberapa syarat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat terbentuknya kelompok sosial. Di antaranya, yang pertama, setiap anggota sadar bahwa dirinya merupakan bagian yang tergabung dalam suatu kelompok. Artinya, kelompok mengetahui dan sadar betul akan dirinya yang menjadi bagian dari sebuah kelompok serta siap untuk menjalin hubungan timbal balik dengan anggota lainnya. Mereka yang sadar, yang tergabung dalam kelompok tersebut sadar untuk saling berinteraksi supaya tujuan kelompok dapat tercapai. Kedua, yaitu
adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Syarat ini maksudnya adalah bahwa antar anggota kelompok harus memiliki hubungan timbal balik supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Jadi, mereka yang tergabung di dalam kelompok saling mendapatkan umpan timbal balik dari satu sama lain. Jadi, saling menguntungkan satu sama lain. Nah, yang ketiga, adanya faktor pengikat antar anggota yang dimiliki bersama. Tentunya, antar anggota dalam suatu kelompok terdiri dari berbagai suku, karakter, dan latar belakang yang berbeda. Tapi, kelompok sosial itu selalu memiliki satu kesamaan antar anggotanya. Kesamaan faktor tersebut bisa berupa kesamaan nasib, kesamaan kepentingan, kesamaan tujuan, kesamaan ideologi politik, dapat membuat hubungan interaksi antar anggota dalam kelompok menjadi lebih erat. Nah, yang keempat adalah antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Suatu kelompok pasti memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dengan kelompok lainnya. Nah, struktur atau pola perilaku tersebut termasuk faktor pembeda yang cukup penting ada di dalam suatu kelompok sosial. Dalam sebuah kelompok sosial tersebut terdapat sebuah struktur tersendiri. Hal ini memungkinkan setiap anggota untuk mendapatkan peran, fungsi, dan bahkan kedudukan hierarki yang jelas. Adanya struktur akan menuntut para anggota melaksanakan peran dan tugasnya sebagai bagian dari kelompok sehingga keberadaan kelompok sosial dapat dirasakan. Nah, syarat yang kelima yaitu bersistem dan berproses. Setiap kelompok sosial memiliki sebuah tujuan yang sama sehingga akan membentuk norma-norma atau aturan. Terbentuknya norma-norma atau peraturan yang tegas dalam setiap kelompok pasti memiliki tujuan. Norma atau peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota demi tercapainya tujuan bersama dari kelompok tersebut. Oke guys, tadi sudah belajar tentang pengertian kelompok sosial, kemudian ada ciri-ciri kelompok sosial, dan juga syarat serta bentuk-bentuk dari kelompok sosial. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan pembentukan kelompok sosial. Tetapi sebelum itu, adakah dari teman-teman yang sudah tahu tahapan pembentukan kelompok sosial itu bagaimana? Nah, untuk mengetahui tahapan pembentukan kelompok sosial, yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi, tahapan pembentukan kelompok sosial pertama kali dikemukakan oleh Bruce Wayne Tuckman, yaitu seorang ahli psikologi pendidikan dari Ohio State University. Pada 1965, Bruce menerbitkan sebuah teori yang kemudian sekarang dikenal sebagai tahapan perkembangan kelompok Tuckman.
Bruce mengungkapkan dalam bukunya, yaitu buku Group Dynamic, yang mana mengungkapkan bahwa terdapat 5 tahapan perkembangan kelompok. Menurut Bruce, tahapan pertama dari pembentukan kelompok adalah tahap pembentukan atau forming. Kemudian tahap kedua dari pembentukan kelompok adalah tahap menghadapi konflik atau storming. Yang ketiga adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Kemudian tahap keempat yaitu tahap produktivitas atau performing. Dan yang terakhir adalah tahap pembubaran atau adjourning. Tahap pertama dari pembentukan kelompok adalah tahap pembentukan atau forming. Tahap ini ditandai dengan adanya ketidakpastian dan juga rasa cemas terhadap anggota kelompok. Anggota kelompok juga masih merasa kebingungan mengenai tujuan kelompok mereka. Jadi, kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan anggota dalam kelompok masih kurang. Oleh karena itu, anggota kelompok berusaha mengatur perilaku mereka agar keberadaannya dapat diterima oleh anggota lain. Selain itu, anggota kelompok mencoba mengenal satu sama lain untuk menemukan kesamaan tujuan mereka. Selanjutnya, tahap kedua dalam pembentukan kelompok adalah tahap menghadapi konflik atau storming. Perbedaan antar anggota kelompok dapat memicu terjadinya konflik. Di tahap storming ini, antara lain adalah timbulnya kemarahan, ketidaknyamanan, dan juga terjadi perselisihan atau konflik. Konflik dalam kelompok harus segera diselesaikan agar tidak berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, antar anggota kelompok perlu memiliki sikap toleransi dan juga menghargai perbedaan agar kelompok mampu mengelola konflik. Kelompok yang mampu mengelola konflik antar anggotanya dapat terus berkembang, sementara kelompok yang tidak mampu mengelola konflik dapat berhenti pada tahap ini. Tahap ketiga dari pembentukan kelompok adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Pada tahap ini sudah terdapat kesepakatan antar anggota kelompok. Pada tahap pembentukan struktur ini, mulai membentuk struktur-struktur dalam kelompok yang berkaitan dengan aturan dan juga peran masing-masing dari anggota kelompok. Tahapan yang keempat dari pembentukan kelompok adalah tahap produktivitas atau performing. Pada tahap ini, anggota kelompok dapat berkomunikasi dan saling mempercayai satu sama lain, dan juga memiliki ikatan yang kuat. Anggota kelompok juga dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lancar dan juga efektif. Artinya, pada tahap ini mereka menunjukkan kinerja yang maksimal karena sistem sosialnya dalam kelompok sudah terbentuk secara mapan. Dan yang terakhir adalah tahap pembubaran atau adjourning. Tahap pembubaran ini dikhususkan untuk kelompok sosial yang bersifat sementara. Dalam beberapa kasus, kelompok yang tidak mampu memelihara sistem dan juga struktur sosial dengan baik akan cenderung mengalami kemunduran. Sebagian kelompok berupaya melakukan adaptasi dan juga melakukan transformasi
agar kelompok mereka tidak mencapai tahap pembubaran. Akan tetapi, pada kondisi tertentu terdapat kelompok yang berhenti berkembang, sehingga mencapai pada tahap pembubaran ini. Kondisi ini juga dapat terjadi akibat konflik dalam kelompok yang tidak terselesaikan dengan baik. Ternyata, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak kelompok-kelompok sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Kelompok-kelompok sosial ini ada di berbagai tempat, bisa di rumah, di sekolah, tempat kerja, ruang publik, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Kelompok sosial terbagi dalam dua bentuk, yaitu kelompok sosial nyata dan kelompok sosial semu. Sebelum kita mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk dari kelompok sosial nyata, kita harus paham dulu apa itu kelompok sosial nyata. Kelompok sosial nyata bisa kita sebut juga dengan kelompok teratur. Apakah kalian tahu karena apa? Karena kehadiran keanggotaan dalam suatu kelompok bersifat tetap. Jadi, keanggotaan di dalam kelompok sosial nyata tidak berubah-ubah dan tidak berganti-ganti anggotanya. Oleh karena itu, disebut dengan kelompok sosial yang nyata. Sekarang kita coba untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dari kelompok sosial nyata. Pertama, primary group dan secondary group. Primary group atau kelompok primer merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi tempat individu saling mengenal, berinteraksi sosial, dan bekerja sama dengan cukup erat. Primary group ini bersifat informal, personal, keanggotaannya sangat kecil, dan keintiman antar anggotanya juga sangat kuat. Nah, contoh dari kelompok primer ini adalah keluarga dan kekerabatan. Kalian tentu bisa menganalisis mengapa keluarga termasuk dalam primary group atau kelompok primer. Pertama, dalam keluarga tidak ada aturan yang bersifat tertulis. Dan kedua, keanggotaan bersifat kecil dan keintiman antar anggotanya bersifat kuat. Selanjutnya ada secondary group. Secondary group atau kelompok sekunder berkebalikan dengan primary group atau kelompok primer, di mana kelompok sekunder merupakan kelompok yang lebih besar dan terdiri dari banyak orang, sehingga tidak perlu untuk mengenal secara pribadi. Kelompok sekunder bersifat formal karena di dalamnya memiliki aturan-aturan yang jelas serta ada aturan-aturan khusus yang bersifat tertulis. Selain itu, kelompok sekunder bersifat impersonal, keanggotaannya besar, serta keintiman antar anggotanya lemah. Salah satu contoh dari secondary group atau kelompok sosial sekunder adalah jajaran struktural kepegawaian. Kedua, ada kelompok social in-group dan kelompok social out-group. Kelompok social in-group merupakan kelompok sosial yang menjadi tempat bagi setiap individu dalam mengidentifikasi diri sendiri. Orang-orang yang berada di dalam kelompok in-group ini
Tentunya mereka bersifat kuat, setia kawan, dan juga memiliki solidaritas yang tinggi. Salah satu contoh dari kelompok sosial in-group adalah geng cinta AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Karena kelima anggota itu berada di dalam satu kelompok sosial yang dinamakan dengan geng cinta. Kelompok social outgroup yang merupakan kelompok di luar dari kelompok in-group. Pada kelompok social outgroup atau kelompok luar ini, orang-orang berada di luar kelompok, yang artinya orang tersebut tidak tergabung di dalam suatu kelompok. Bisa kita sebut bahwa orang-orang yang berada di luar kelompok adalah di luar kita dan di luar kami, melainkan orang-orang itu kita sebut dengan mereka. Nah, orang-orang yang berada di luar kelompok ini tentu saja mereka bersifat tidak setia kawan, tidak solid, serta keintiman antar anggotanya lemah karena tidak berada di dalam suatu kelompok, melainkan ada di luar kelompok. Contoh dari kelompok social outgroup adalah orang-orang yang berada di luar geng cinta AADC. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa terdapat beberapa siswa-siswi yang ada di belakang geng cinta ini, sehingga mereka disebut sebagai kelompok outgroup karena tidak termasuk ke dalam 5 setia kawan dan tidak berada di dalamnya. Ketiga, ada kelompok sosial membership group dan kelompok sosial reference group. Membership group atau kelompok keanggotaan adalah kelompok sosial yang menunjukkan bahwa seseorang secara resmi dan secara fisik merupakan bagian dari kelompok tersebut sebagai seorang anggota. Membership group ini maksudnya adalah bahwa anggota secara resmi dan ada di dalam suatu kelompok sosial. Seperti contohnya tim paskibraka di suatu SMA. Tim paskibraka tersebut memiliki keanggotaan yang resmi dan mereka berlatih baris berbaris dan sebagainya di sekolah. Selanjutnya ada kelompok sosial reference group atau disebut juga sebagai kelompok acuan, yaitu suatu kelompok sosial yang mana mengidentifikasikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok sosial tanpa harus menjadi anggotanya. Reference group dijadikan sebagai acuan dari membership group yang mana bertujuan dalam membentuk pribadi dan perilakunya. Contoh dari reference group atau kelompok acuan adalah kepolisian atau tentara, yang kemudian memang menjadi acuan dari tim paskibraka suatu SMA tadi. Keempat, ada kelompok sosial paguyuban dan kelompok sosial patembayan. Kelompok sosial paguyuban atau biasa kita sebut juga dengan Gemeinschap adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk karena adanya ikatan batin yang kuat. Anggota-anggota kelompok sosial ini memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal, sehingga hubungan mereka sangat akrab dan dekat satu dengan lainnya. Dalam kelompok sosial ini, Ferdinand Tönnies membagi paguyuban atau Gemeinschap ke dalam 3 bentuk. Di antaranya, yang pertama
ada kelompok sosial Gemeinschaft by Blut atau paguyuban karena ikatan darah. Pada paguyuban jenis ini, ikatan di antara anggota-anggota kelompok didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, di mana dalam kelompok ini terdapat rasa kebersamaan, solidaritas sosial, serta perasaan yang kuat di antara para anggotanya. Seperti pada kelompok keluarga berdasarkan marga yang ada di suku Batak. Keluarga tersebut memiliki hubungan yang sangat akrab karena merupakan satu keturunan berdasarkan ikatan darah. Yang kedua, ada kelompok sosial Gemeinschaft of Place atau paguyuban karena ikatan tempat. Pada paguyuban ini terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal berdekatan, sehingga dapat saling tolong-menolong dan bergotong royong satu sama lain demi untuk mencapai tujuan bersama dalam menghadapi berbagai masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Contoh dari paguyuban Gemeinschaft of Place ini adalah rukun tetangga dan juga rukun warga. Dan yang ketiga, ada kelompok sosial Gemeinschaft of Mind atau paguyuban atas dasar ideologi. Paguyuban ini terdiri dari individu-individu yang memiliki jiwa dan pikiran yang sama, karena ideologi yang sama juga. Pada paguyuban ini, ikatan antar anggotanya tidak sekuat paguyuban jenis lainnya. Contoh dari kelompok sosial Gemeinschaft of Mind ini kita bisa lihat dari partai politik. Selanjutnya, kelompok sosial Patembayan atau biasa juga kita sebut dengan Gesellschaft merupakan suatu kelompok sosial yang dibentuk atas suatu kepentingan tertentu. Anggota-anggota kelompok sosial Patembayan ini memiliki ikatan batin yang lemah, serta hubungan antar anggotanya bersifat formal, sehingga hanya dalam waktu jangka yang pendek saja. Seperti pada para karyawan yang ada di kantor, di mana mereka terikat secara kontraktual. Kemudian, yang kelima, ada kelompok sosial formal dan kelompok sosial informal. Kelompok sosial formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan-peraturan yang jelas di dalamnya dan sengaja dibentuk oleh para anggotanya untuk mengatur hubungan di antara mereka dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti contohnya pada kelompok sosial PKK di desa. Seperti yang kita ketahui bahwa kelompok PKK berisi para ibu-ibu yang dibentuk untuk memberdayakan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya, ada kelompok sosial informal. Merupakan suatu kelompok yang tidak memiliki struktur atau organisasi tertentu. Kelompok ini biasanya terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang-ulang di antara individu. Kelompok sosial ini tidak memiliki peraturan yang jelas di dalamnya. Kita bisa melihat seperti pada kelompok belajar ataupun kelompok diskusi. Keenam, ada kelompok kemasyarakatan dan kelompok asosiasi. Kelompok kemasyarakatan biasa juga disebut dengan kelompok sosieta. Kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki persamaan kepentingan pribadi antar anggotanya. Persamaan kepentingan ini tidak menjadi kepentingan bersama. Artinya, meskipun ada persamaan, tetapi tidak memiliki organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Kelompok kemasyarakatan ini
terbentuk secara alami tanpa adanya direncanakan. Kita bisa lihat contohnya pada kelompok masyarakat suku Jawa. Kemudian ada kelompok asosiasi, merupakan kelompok yang terorganisasi dan memiliki struktur formal atau kepengurusan, seperti ketua, para staf, dan para pembantunya. Di dalam kelompok tersebut, terdapat kesadaran dan persamaan keinginan dalam bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelompok asosiasi ini dibentuk berdasarkan adanya kesamaan kepentingan. Seperti bisa kita lihat pada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia ataupun organisasi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kelompok tidak teratur. Kelompok tidak teratur terbagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama yaitu kerumunan. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat temporer. Artinya, kerumunan itu akan tetap ada selama orang perorangan secara fisik hadir dalam suatu tempat yang sama. Apabila orang tersebut bubar, maka secara otomatis orang tersebut bubar. Kerumunan mempunyai bentuk-bentuk yang umum, yaitu sebagai berikut. 1. Khalayak penonton yang formal. Kerumunan yang mempunyai suatu pusat perhatian dan bersamaan tujuan, tetapi sifatnya sangat pasif. Contohnya adalah penonton film dan pendengar khutbah. Nah, yang kedua adalah kelompok ekspresif yang telah direncanakan. Merupakan kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta kepuasan dan yang dihasilkannya. Nah, dan yang ketiga yaitu ada kerumunan yang bersifat sementara. Kerumunan yang bersifat sementara yang ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Misalnya orang yang sedang antri karcis atau orang yang sedang menggunakan kamar mandi umum. Nah, di sini ada yang keempat yaitu kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik. Kerumunan orang yang sedang panik dan bersama-sama untuk berusaha menyelamatkan diri dari suatu dorongan bahaya. Nah, yang kelima ini ada kerumunan penonton. Nah, apa sih pengertian kerumunan penonton? Kerumunan penonton ini merupakan sekelompok orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Nah, di sini ada yang keenam. Keenam ini menjadi dua bagian, yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Dibagi dua. Di sini ada dua. Nah, untuk yang pertama yaitu kerumunan yang bertindak emosional, yaitu kerumunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah kerumunan yang bersifat immoral, yaitu
segala tindakan yang berlawanan dengan norma-norma dalam masyarakat atau norma-norma pergaulan hidup, tetapi tanpa tujuan yang tertentu. Contohnya adalah sekelompok orang yang sedang mabuk. Untuk kelompok tidak teratur yang bagian berikutnya adalah yaitu massa. Pengertian massa sebenarnya hampir sama dengan kerumunan, namun pada umumnya massa terbentuk dengan adanya suatu perencanaan dan memiliki pemimpin yang menggerakkan, sehingga proses terjadinya bukan merupakan sesuatu yang spontan. Contoh dari massa adalah sekumpulan orang-orang yang digerakkan untuk melakukan suatu demonstrasi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau pemerintah. Dan yang terakhir dari bagian kelompok tidak teratur yaitu publik. Publik merupakan kelompok semu dan proses terjadinya hampir sama dengan massa. Interaksi yang telah terjadi dalam publik dinamakan khalayak umum atau khalayak ramai. Proses pembentukan publik melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, maupun telepon dan film. Contoh kumpulan orang-orang contohnya adalah yaitu kumpulan orang-orang pelamar kerja di suatu instansi dan lain-lain.